Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di acara Belajar Tasawuf. Mudah-mudahan teman semua sehat selalu. Salam Rahayu. Kali ini saya tertarik membahas video beliau tentang bisa itu karena terbiasa atau bisa karena biasa. Di dalam videonya pada waktu itu ada pertanyaan dari Kang Deddy Lebih Munding. Pada waktu itu Kang Deddy ini bertanya kepada Buya itu karena Kang Deddy ini dulu mungkin pernah menyimak perkataan beliau bahwa berbuatlah dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Karena Kang Deddy belum paham. Jadi beliau atau Kang Deddy ini meminta penjelasannya seperti apa berbuat dengan sesuatu yang tidak kita sukai itu yang pertama. Dan yang pertanyaan keduanya adalah bagaimana caranya berbuat baik terhadap orang yang pernah menyakiti kita atau orang yang tidak kita sukai. Intinya seperti itu ya. Terus pada waktu itu beliau menjabarkan tentang bahwasanya yang diucapkan atau yang ingin ditanyakan oleh Kang Deddy ini adalah tentang kajian psikologis, masuknya di dalam sebuah kajian psikologis. Nah, dan beliau langsung menjawab itu seandainya kalau ada, ini contoh dari beliau pada waktu itu, seandainya kalau ada orang yang trauma dengan melihat ular, maka solusinya menurut beliau adalah kita harus sering-sering aja dilemparin ular, dan sehari 10 kali aja dilempari ular, maka rasa takutnya akan hilang. Saya sangat setuju sekali teman-teman, sangat setuju sekali. Jadi salah satu menghilangkan trauma itu bisa dikatakan adalah kita harus sering bersahabat dengan apa yang kita traumakan itu. Nah, itu salah satu solusi yang beliau berikan kepada kita semua ya teman-teman, dan memang saya sangat setuju dengan pemahaman beliau ini. Makanya saya akan selalu mengulas video-video beliau ini, karena saya banyak sekali mendapatkan pelajaran-pelajaran yang selama ini mungkin bisa dikatakan gelap. Makanya setiap saya mempelajari video beliau, justru terlebih-lebih lagi saya mengulas seperti ini, justru saya seperti mendapatkan cahaya. Terus kita teruskan ya teman-teman. Terus beliau itu memberikan solusi juga tentang cara menghilangkan rasa malas itu adalah dengan rajinlah bekerja, atau kalau tidak kita menyukai sebuah pekerjaan kita, maka sering-seringlah bekerja dengan pekerjaan yang tidak kita sukai. Dan saya sangat suka sekali dengan solusi beliau ini. Contoh ya teman-teman, kalau seandainya kita tidak suka dengan pekerjaan kita yang saat ini sedang berjalan ataupun yang akan kita hadapi nanti, tentunya di sini ada satu support, ada satu semangat yang saya tangkap dari bahasa beliau ini. Jadi sering-seringlah bekerja dengan pekerjaan yang tidak kita sukai. Yang tadinya kita tidak semangat bekerja itu dengan pekerjaan yang tidak kita sukai, akhirnya kita mempunyai semangat. Dan saya sangat suka sekali dengan solusi beliau ini. Ternyata selama ini kita itu terkadang berpikir kita bekerja apa yang kita tidak sukai, ya udahlah kita nggak kerja. Tapi ternyata disinilah beliau mampu memberikan satu solusi di mana pekerjaan yang tidak kita sukai selama ini itu kita kerjakan, dan makin lama pasti akan dengan sendirinya kita akan menyukai.
Mungkin karena memang kita tidak menyukai atau belum menerima sepenuh hati, makanya situlah terjadi benturan di dalam diri kita itu sendiri. Lalu juga terlintas dalam pemikiran saya nih teman-teman ya, kalau seandainya kita tidak suka terhadap seseorang, maka sering-seringlah dekati orang tersebut. Ini pemahaman yang yang terlintas dalam pemikiran saya ya teman-teman. Jadi terlintas pada saat beliau memberikan satu solusi seperti itu, terlintas dalam pemikiran saya sendiri nih teman-teman, yaitu kalau seandainya kita tidak suka terhadap seseorang, apapun itu dan siapapun itu, maka sering-seringlah dekati orang tersebut. Dan solusi ini seperti cahaya yang masuk di dalam batin saya teman-teman, karena pemikiran saya mengembangkan bagaimana kalau kita mau menangkap seorang penjahat. Seandainya bagaimana kalau kita mau menangkap seorang penjahat yang sangat ahli dalam persembunyiannya, kalau kita sendiri tidak pernah mau masuk ke dalam pemikiran penjahat tersebut, ya artinya kita harus masuk lebih dalam atau menghayati hal ini sampai masuk ke dalam sebuah rasa yang terbimbing oleh cahaya, ataupun sebuah batin, rasa yang ada di hati ini terbimbing oleh cahaya Tuhan, maka sejamin pasti akan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang luas dan bertambah teman-teman. Lalu kita teruskan teman-teman. Lalu beliau itu berkata bahwa orang itu bisa karena terbiasa. Ya artinya kalau di dalam batin kita ini sering membiasakan diri berpikir positif, atau keadaan kondisi batin kita ini selalu terjaga dari sifat dari asma, dari af'al, dan dari zat, maka insya Allah apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, dan apa yang kita pikirkan akan selalu terjaga dari pandangan, pendengaran, perasaan, dan pemikiran yang terbimbing dalam kegaiban Tuhan teman-teman. Itu menurut hemat saya teman-teman ya, karena ini adalah pemikiran-pemikiran saya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman juga di sana. Jadi kesimpulannya teman-teman adalah kerjakanlah apa yang tidak kita sukai, karena terbiasa dengan kita mengerjakan apa yang tidak kita sukai, maka lambat laun kita akan menyukainya. Begitulah kira-kira kurang lebih teman-teman, dalam arti bahwasanya menerima apa yang tidak kita sukai dengan lapang dada, maka disitulah kita akan menyukainya lambat laun. Memang itu cukup berat ya teman-teman, menyukai sesuatu yang tidak kita sukai. Artinya menyukai sesuatu yang tidak kita sukai itu adalah yang tadinya negatif menjadi sesuatu yang positif. Ternyata teman-teman sendirilah akan bisa merasakan hal itu. Yang tadinya negatif kita rubah menjadi positif, itu akan jauh dampaknya lebih besar dan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita. Dan beliau juga memberikan contoh yang sangat khususnya, yang sangat mengena ya ke dalam batin saya sendiri nih teman-teman, adalah sebuah contoh terhadap istri kita sendiri. Karena memang saya sendiri pun saya akui kebosanan itu ada dalam berumah tangga, itu ada teman-teman. Apalagi kalau kita sedang dalam keadaan mungkin cekcok, bertengkar, ataupun kurang sependapat dengan istri. Ya memang betul apa kata beliau, bahkan melihat wajah istri kita sendiri pun kadang-kadang nggak enak, nggak nyaman dilihatnya teman-teman. Yang dulunya mungkin kita lihat cantik, terus kita hidup bersama sudah berpuluh-puluh tahun, ya pastilah manusia pasti mengalami rasa kebosanan. Dan saya sangat meyakini hampir setiap manusia memiliki rasa itu teman-teman ya. Nah, kita teruskan teman-teman. Solusinya adalah cobalah
kita belajar mencintai istri, mencintai keluarga. Ini yang beliau berikan teman-teman ya. Solusinya ini adalah belajar mencintai anak dan istri. Bagaimana kita mau rajin bekerja kalau kita sendiri tidak menyukai pekerjaan tersebut? Dan bagaimana kita mau mencintai anak dan istri kita kalau kita tidak mau belajar mencintai mereka? Karena sebabnya orang itu rajin bekerja disebabkan karena memang dia menyukai pekerjaan tersebut. Dan sebabnya orang itu mencintai anak dan istrinya karena dia mencintai anak dan istrinya tersebut, teman-teman. Jadi saya memang sangat menyukai pola pikir atau pola pikir beliau ini, karena kalau kita terapkan pola ini kan pola pikir beliau atau rancangan yang ada di dalam pemikiran beliau, kita terapkan dalam kehidupan pribadi kita, maka dampak memang sangat luar biasa. Dan di mana luar biasanya, teman-teman? Nah, dan ini kembali lagi menurut hemat saya, luar biasanya adalah salah satu dampak ya, dampak dari keluar biasaannya kita menerapkan pola seperti ini adalah merujuk kepada pepatah Kanjeng Nabi, yaitu rumahmu adalah surgamu. Dan kalau pola ini sudah diterapkan dan menerap dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sangat berpengaruh terhadap rezeki kita, teman-teman. Rezeki itu banyak hal ya, teman-teman. Mungkin dalam bentuk ilmu, ataupun harta, ataupun yang lain-lain. Ataupun juga bisa dalam bentuk kerohanian kita bertambah, ataupun mungkin pemikiran kita jauh lebih luas dan dalam. Terus beliau juga berkata di dalam video ini bagaimana caranya kita bisa mengontrol diri kita agar bisa mencegah munculnya kesombongan diri. Dan ternyata belajarnya sangat gampang, teman-teman. Belajarnya sangat gampang. Padahal ini banyak mungkin yang mencari bagaimana caranya kita bisa mengontrol diri kita ini agar mencegah munculnya kesombongan diri. Ternyata sangat gampang, yaitu cobalah untuk selalu rendah hati. Sesimpel itu, teman-teman. Belajar untuk rendah hati. Tapi simpel diucapkan, tapi sangat sulit diterapkan. Karena rendah hati itu akan selalu berbenturan dengan egoisme diri kita sendiri atau sifat kita yang angkuh, teman-teman. Untuk selalu rendah hati. Nah, dengan cara menghormati semua orang dan intinya menghormati langit dan bumi serta isinya, semuanya. Dan cobalah untuk kita hidup sederhana, apa adanya dalam ucapan, perilaku, dan perasaan, dan tentunya tidak pamer baik harta ataupun kemampuan yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Maka lama-lama juga hati kita ini dijamin, teman-teman, tidak akan sombong kok. Kalau kita mampu menerapkan pola ini terus-menerus. Dan itulah salah satu mengatasi persoalan kehidupan seperti ini, ataupun tentang munculnya kesombongan diri. Jadi kesombongan ini bisa kita tekan dengan cara kita bisa selalu rendah hati dalam kondisi dan situasi apapun terhadap apapun dan siapapun. Dan ini sangat luar biasa, teman-teman. Memang sangat gampang diucapkan, tapi tidak semua orang mampu menerapkan semua ini. Tidak semua orang mampu menerapkan semua ini, teman-teman. Karena itu butuh sebuah kegilaan, butuh sesuatu keberanian untuk rendah hati. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan pola yang sudah beliau berikan terhadap kita semua, teman-teman ya. Terus beliau juga pernah mengulang cerita lagi tentang kisah para wali.
yang dimana ada seorang murid yang berguru sudah 20 tahun lamanya ini teman-teman, nggak tanggung-tanggung, 20 tahun lamanya kepada seorang mursyid, dan muridnya tersebut yaitu bernama, mungkin sudah tidak asing lagi sama teman-teman, yaitu sering disebut sama beliau itu di video-video beliau, yaitu bernama Malik bin Dinar teman-teman. Nah, lalu ceritanya Malik bin Dinar ini pernah berkata kepada gurunya, Malik bin Dinar ini pernah berkata kepada gurunya, "Tuan guru, saya sudah mondok di pesantren ini selama 20 tahun lamanya, tapi tidak ada perubahan yang terjadi di dalam diri saya." Itu pertanyaan dari Malik bin Dinar teman-teman. Dan lalu gurunya berkata, "Tambahkan 100 tahun, bahkan 200 tahun lagi, maka tidak akan pernah terjadi perubahan atas dirimu. Karena di dalam dirimu ada masalah, yaitu masalah hijab." Masalah hijab hati atau hatimu sedang dalam keadaan tertutup karena kamu anak seorang raja. Wow. Jadi kalau kita merasa saja walaupun kita bukan anak seorang raja teman-teman, kalau kita merasa pintar saja, merasa pintar, merasa kaya, dan merasa yang lain-lain, maka di situ sudah barang pasti hati kita, batin kita pun terhijab teman-teman. Nah, kita teruskan teman-teman. Dan tuan gurunya pun memberikan solusi, atau mursyidnya atau gurunya memberikan solusi kepada beliau Malik bin Dinar, kalau kamu mau terjadi perubahan, maka lepaskan semua baju kebesaran duniamu dan pakailah baju yang jelek dan berpenampilan seperti orang gila. Dan perintah dari mursyid ataupun gurunya tersebut ternyata dilakukan oleh Malik bin Dinar teman-teman. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan Malik bin Dinar melakukan hal tersebut. Lalu setelah melakukan proses tersebut, maka Malik bin Dinar dipanggillah. Begitu sudah selesai waktunya, maka dipanggillah Malik bin Dinar itu oleh gurunya, dan ditanyakan oleh gurunya, "Apa yang engkau rasakan setelah melakukan proses ini?" Lalu Malik bin Dinar menjawab, "Baru sekarang saya bisa merasakan terhinakan, baru bisa merasa terhinakan sebagai seorang manusia, dan berpuluh-puluh tahun tawaduk saya hanyalah kepura-puraan semata. Lalu kesombongan masih utuh dalam diriku ini," kata Malik bin Dinar teman-teman. Jadi itulah sebenarnya hikmah yang sangat luar biasa di balik kisah cerita perjalanan Malik bin Dinar ini, yang mungkin bisa menjadikan pedoman dalam perjalanan kehidupan kita sekarang teman-teman. Yang saya ambil kesimpulannya dari cerita Malik bin Dinar ini teman-teman adalah kembali kepada rasa kita sendiri. Kalau kita sudah merasa pintar, kita sudah merasa hebat, kita sudah merasa apapun, maka disitulah teman-teman sesungguhnya hati kita sedang terhalang kepada Tuhan, ataupun hati kita sedang benar-benar tertutup teman-teman. Ini sangat luar biasa teman-teman. Beliau mempunyai ceramah yang sepertinya biasa saja, tapi apabila kita cermati polanya,
kita hayati pendalamannya, maka kita terapkan, maka menurut hemat saya insya Allah perubahannya sangat luar biasa ini teman-teman, sangat luar biasa. Dan terakhir teman-teman, sesuatu yang sudah ringkasan saya tulis ini dan pesan beliau, guru kita semua, yaitu Buya Syafil Yasin. Pesannya adalah lebih baik jalan suluk dulu daripada zazab. Dengan melalui proses pembelajaran dan bimbingan seorang mursyid, kecuali Allah yang berkehendak. Jadi menurut beliau lebih baik jalan suluk dulu daripada jazab, dengan melalui proses pembelajaran dan bimbingan dari seorang mursyid, kecuali Allah yang berkehendak untuk kita sendiri, seperti Rabi'ah al-Adawiyah, Zunun al-Masyri. Karena kalau melalui jalan suluk itu, apabila kita tersesat, maka kita bisa pulang karena kita melalui proses perjalanan, teman-teman. Tapi pendalaman kita bisa pulang melalui proses perjalanan ini dalamnya teman-teman, dalam arti dalam ini menurut hemat saya yang saya kembangkan, ini yang saya kembangkan teman-teman, itu kembali kepada Malik bin Dinar. Beliau berguru tidak tanggung-tanggung ya teman-teman, 20 tahun lamanya, dan proses bergurunya beliau selama 20 tahun itu adalah suatu bentuk daripada proses perjalanan tadi teman-teman. Jadi beliau bisa pulang karena mempunyai jejaknya. Pulangnya kemana ini teman-teman? Pulangnya itu adalah pulang bisa kepada mempribadi, ke keluarga, bahkan ke masyarakat, bisa memberikan suatu pencerahan terhadap masyarakat. Itulah yang dikatakan proses yang melalui proses perjalanan dan bisa pulang kembali teman-teman. Itu menurut hemat saya. Mudah-mudahan singkat, tepat dan padat dari ulasan yang saya ringkas dari ataupun yang saya tulis dari video beliau ini bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Mari kita sama-sama belajar pengetahuan yang sudah beliau tinggalkan, agar kita bisa selalu memahami apa yang sesungguhnya yang beliau inginkan ini terhadap kita ini semua sebagai murid-muridnya teman-teman, baik yang dimanapun teman-teman berada. Supaya tidak panjang lebar, karena sudah habis ringkasannya, karena memang hanya sedikit teman-teman, tidak banyak, karena beliau itu kalau berbicara kan terkadang lompat-lompat, jadi saya meringkasnya dan tidak terlalu panjang juga, bosan juga nanti mendengarkannya. Saya akhiri sampai di sini dulu teman-teman. Semoga teman-teman di sana itu bisa saling di antara kita bisa saling mengingatkan lah, karena tidak ada satupun niat saya untuk menggurui di video ini ataupun video saya sebelumnya ataupun video saya selanjutnya. Tidak ada niat saya untuk menggurui, tapi niat saya hanyalah belajar memahami tentang pola pemikiran beliau yang sangat-sangat saya sukai. Mudah-mudahan sedikit singkat video ini bermanfaat untuk teman-teman semua.
Saya ucapkan untuk teman-teman semua terima kasih banyak sudah mampir, sudah menonton. Jangan lupa kalian komen, kalian subscribe, dan kalian like. Apabila ada pertanyaan